Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad ibn Abdillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah, amma ba'duh. Para jamaah sekalian, pada kesempatan kali ini alhamdulillah saya bisa silaturahim dengan Ketua Lembaga Dakwah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat atau NTB. Ini hadir di tengah-tengah kita. Ya, namanya itu unik ya. Saya katakan nama unik. Jadi beliau ini Ustadz Insinyur Agus Gustiwang Saputra ya. Beliau ini kalau dipanggil akrabnya itu saya panggil dengan Kiai Gustiwang gitu ya. Kiai Gustiwang. Wah, subhanallah, ini sebelum kita Kiai, kira-kira cerita uniknya gimana ini? Biasanya kan nama Kiai itu nama Abdul Halim misalnya, Abdul Hamid. Ini menjadi unik bagi saya kok. Nama daripada Kiai kita ini luar biasa. Seperti apa ceritanya ini sebelum kita masuk kepada pembicaraan serius ini? Silakan Pak Kiai Gustiwang. Iya Kiai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ceritanya lucu Pak Kiai. Jadi almarhum ayahanda saya yang bisa dibilang Kiai di kampung itu punya anak itu rata-rata semuanya pakai nama Arab semua Kiai. Iya. Sampai nomor 1 sampai nomor 6 itu pakai nama Arab meninggal dunia Kiai. Iya. Kemudian dikasih nama Indonesia itu Islam Nusantara itu, kasih nama Arab lagi meninggal dunia, 7 yang meninggal dunia. Makanya yang ke bawah tuh ada namanya Agus, Asep, Neng gitu yang hidup-hidup Kiai. Akhirnya hidup ya. Jadi alhamdulillah. Assalamualaikum. Apa kita yang tabarukan sajalah sama orang tua begitu, karena orang tua begitu ya kita terima saja. Dan perlu kita ganti nama lah sudah. Itu karunia yang terbaik lah. Alhamdulillah Pak Kiai Gustiwang. Jadi saya ini sebelum kita berbicara soal ya berkaitan dengan kegiatan dakwah dan problematikanya dan tantangannya, saya ingin tahu apa yang dilakukan oleh lembaga dakwah Nahdlatul Ulama di NTB, Kiai Gustiwang. Iya, Kiai. Alhamdulillah. Ya, kalau kita hitung sebenarnya kita baru jadi pengurus kurang lebih sekitar 1 tahun lah, Kiai ya. 1 tahun hampir lebih lah, karena ada pandemik ini sebenarnya. Seharusnya sudah tahun Ramadan yang akan datang atau Syawal yang akan datang itu genap 2 tahun. Tetapi karena ada masa pandemik yang panjang Kiai, sejak dikukuhkan oleh Datuk Bagu, kalau di NTB Datuk Bagu, Mustasyar PBNU juga, Meraka Pro Isyuriah, Bandul Haji lalu Muhammad Putri Badaruddin, sudah banyak hal yang kita lakukan. Banyak yang kita lakukan, aktivitas dakwah. Tapi karena kondisi yang ada, banyak program yang tidak bisa jalan terpaksa seperti ini. Tetapi insya Allah kalau aktivitas pengajian dari masing-masing tuan-tuan guru, masing-masing ustadz kita, alhamdulillah di majelis-majelisnya masing-masing alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Alhamdulillah Kiai. Dan juga beberapa kegiatan terakhir yang dilakukan, alhamdulillah ada sebuah acara namanya Ngiring Datok Bagu. Cuma karena beliau waktu itu sakit, ya terpaksa ketua LDN akhirnya yang bicara di sana. Seharusnya Al-Mukarram Tuan Guru Al-Mutul Mudi Badaruddin. Tapi insya Allah ini menyambut hari santri, Kiai. Insya Allah kita sudah siapkan. Kalau tahun yang lalu kan kita punya program pembacaan 1 miliar ya Kiai ya. 1 miliar sholawat syariah. Hari ini saya dengar dari LDNU malah 1 miliar sholawat Kiai ya. Itu kenapa seperti itu Kiai? Ini hal yang sebenarnya kita ditanyakan sama jamaah. Kemudian yang kedua itu gimana sih riwayat sholawat
Baik, terima kasih Pak. Ini sesama kiai repot ini. Jadi istilahnya double kuadrat nanti. Jadi begini, yang pertama tentu kami apresiasi dari Lembaga Dakwah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di PWNU Nusa Tenggara Barat. Ini luar biasa itu. Dan apa namanya, kita harus punya pokok-pokok pikiran berkaitan dengan apa yang dimaksud dengan kegiatan dakwah kita. Bahwa dakwah ini kan kita tahu dakwahnya ilallah kan gitu. Dakwah itu mengajak orang agar mendekat kepada Allah kan Pak Yai. Dan kita sadar bahwa tidak ada yang lebih bagus daripada perkataan selain orang yang mengajak kepada jalan Allah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Tidak qaul ini. Jadi berkaitan dengan dakwah ini jangan sampai lupa tujuan utamanya adalah ke sana. Karena kalau kita niatnya salah-salah Pak Yai, itu bisa-bisa dakwah kita bukan dakwah ilallah, bisa dakwah ilal fulus. Dakwah kepada kemasyhuran, dakwah kepada ya alat untuk mencapai kepuasan nafsu bisa saja. Jadi misalnya kenapa Anda itu melakukan dakwah, melakukan pengajian, bikin pesantren misalnya? Kalau jawabannya ya sebelah kan bikin ya, kita nggak mau kalah gitu. Ya mungkin sehari dua hari semangatnya ada, tetapi ketika sebelahnya tidur atau sebelahnya sudah mati gitu, kita juga akan tidak semangat karena baisnya, motivasinya tidak ada. Karena itu maka nalillahi dama wattasolah kan begitu kan. Apa yang kita lakukan karena Allah maka akan abadi dan akan berkesinambungan. Wa maka nali ghairillahi in qata'a wa fasalah. Apa yang kita lakukan bukan karena Allah ya in qata'a akan segera putus wa fasalah dan akan ya hilang sirna begitu. Karena itu harus dijaga. Karena pernah Kiai Gustiwang ini, saya itu ditegur sama kiai saya. Saya kan mondoknya di pesantren Sidogiri Pasuruan ya. Itu ditanya begini, kamu itu bikin pesantren ya, ceramah ke sana kemari, itu tujuannya apa sih katanya? Ya, saya tanyain gitu kaget juga. Kaget. Lah, kok ditanyain begitu? Kan sudah maklum dalam hati saya. Cuma yang nanya guru saya itu ada hikmah apa gitu. Apa yang mau dikasih ilmu oleh guru saya, peringatan apa gitu. Baru kemudian kamu itu jangan-jangan dakwah itu ilal mal katanya. Jangan-jangan kamu dakwah itu alat saja karena kamu nganggur katanya. Aduh. Langsung saya kaget, ya Allah kok dibilang begitu gitu. Terus akhirnya beliau menyarankan ya tentu dakwah itu tujuan utamanya hatta la ma'budu illallah gitu. Bagaimana sekiranya orang itu didorong beribadah kepada Allah, kita termasuk utamanya gitu. Akhirnya saya sadar, sadar bahwasanya ini memang maha penting untuk ditanamkan sehingga spirit kita itu, semangat kita itu terus terjaga gitu. Jadi kalau Allah itu kan ada terus kan ya. Nah, kalau karena kepentingan partai, kepentingan ya duit, kepentingan. Kalau sudah kaya barangkali mungkin nggak dakwah lagi gitu, jadi bisnis. Jadi, ya kalau saya sih berpikir begini, mudah-mudahan hidup kita ini bisa menjadi wasilah kebaikan. Amin. Jadi Kiai Gustiwang, jadi saya ini ngobrolan kita ini disaksikan oleh bahkan ratusan, bahkan nanti bisa ribuan dan jutaan orang ya. Kita harus hati-hati. Dan sebenarnya bukan hanya sekarang kita harus hati-hati, dimanapun saja harus hati-hati karena disaksikan oleh malaikat Raqib dan Atid kan. Jadi ini yang berkaitan dakwah kita.
saya setuju apapun kegiatannya, bahwa jangan sampai lepas daripada tujuan utama, yakni bagaimana kita taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pendekatannya kan tidak selalu ceramah-ceramah begini kan. Bisa jadi mungkin dakwah bil hal gitu ya. Karena kita sadar lisanul hal itu afsahu, ada yang mengatakan antoku afsahu min lisanil lisanul hal afsahu min lisanil maqul. Ya. Itu harus disadari. Kadang kiai saya ini Tuan Guru Gustiwang ini, kiai saya di pondok itu nggak pernah ceramah. Kalau saya kan ngomongnya ngedabrus gitu ya. Ngomongnya itu kayak sing bener gitu ya. Kiai saya tuh dakwahnya enggak, paling ya baca kitab gitu. Baca kitabnya pun di kamar gitu. Jadi santri itu bahkan nggak ngelihat langsung bagaimana kiai baca kitab. Ini kiai saya, Kiai Abdul Alim misalnya. Termasuk Kiai Nawawi Sidogiri. Kiai Hamid Pasuruan itu nggak pakai speaker kalau ngaji itu. Masuk kamar cuma pintunya dibuka sedikit ya, suara keluar sedikit, beliau nggak kelihatan sama santrinya. Ikhlasnya segitu ya para ulama-ulama dulu ya. Kalau kita nggak begitu sekarang, kalau nggak pakai Facebook nggak dakwah gitu. Nggak pakai live streaming nggak bisa ya. Iya, kalau nggak pakai live streaming nggak nyampe. Maka tapi ya bukan disalahkan, cuma yang harus diperbaiki adalah bagaimana niat kita ini jangan sampai terkotor. Walaupun kita ini bukan orang sempurna. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua berkaitan dengan salawat tibbil qulub itu. Jadi di sini memang dalam kitab Sa'adah Ad-Daraini fi Shalat ala Sayyidil Kaunain itu, jadi dikatakan innaha sighatut tibbit dhahir wal batin. Ini salawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin, kan begitu kan? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Benar ya? Wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jadi di dalam kitab Sa'adah Ad-Darain fi Sholati ala Sayyidil Kaunain, itu cetakan Darul Kutub Ilmiah halaman 26, itu disediakan ini siwat sholawat ini, bacaan sholawat ini adalah sholawat obat zahir dan batin, penyakit zahir dan penyakit batin. Kalau dibacakan alfa ini 2000, penyakit apa saja, ada yang mengatakan 4000, maka penyakitnya akan disembuhkan biiznillah, dengan izinnya Allah. Lah ini, jadi kalau tahun kemarin Kiai Agus, kita kan ngadain acara pembacaan sholawat nariyah 1 miliar ya. Saya itu ketua panitianya. Sekarang juga ditunjuk untuk memimpin bacaan sholawat tibbil qulub nanti tanggal 22. Mohon diikuti oleh warga Nahdlatul Ulama di seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia, untuk membaca sholawat tibbil qulub 1 miliar. Wah, itu dahsyat itu. Bener nggak? Lah itu Ustaz Agus, nopo? Ada yang bilang begini, kok 1 miliar kapan selesainya gitu ya? Lah, mohon maaf, Anda jangan meremehkan NU gitu ya. NU itu sakti, kalau dia perintahkan 1 miliar, bayangkan ya Agus, data terbaru warga Nahdlatul Ulama itu 100 juta warga Nahdlatul Ulama, tidak kurang. 100 juta itu kalau disuruh baca semua 100 juta kali 10 kali kan sudah 1 miliar. Jadi masing-masing warga NU itu disuruh baca 10 kali, dipimpin oleh Kiai Misbah. Wah, itu selesai itu. Allahumma sholli, apalagi dilakukan kan cuma 10 kali saja, lah selesai 1 miliar itu. Dan memang kalau kita perhatikan
Ustaz Agus, sigot macam begini, sholawat tibil kulub ini adalah sholawat yang dicampur dengan tawassul. Kan begitu kan? Benar nggak? Sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil kulub wa dawaiha wa afiatil abdani wa shifaiha. Jadi intinya mohon kesembuhan kepada Allah dengan barokah Nabi Muhammad. Kan begitu kan? Ya Allah, dengan barokah sholawat sembuhkan penyakit kami. Dengan barokah Nabi Muhammad sembuhkan penyakit kami. Sama dengan sholawat nariyah lah. Sholawat nariyah itu kan hajat segala hajat lah. Tapi kalau sholat bil qulub memang karena musim corona covid ini, musibah menimpa dunia ini, maka NU harus berkontribusi, berdoa, mohon kepada Allah. Lah ini memang kalau kita nggak ada masalah, Ustadz Agus, benar nggak? Artinya kalau berkaitan dengan apa? Dengan tawassul nggak apa-apa. Rasulullah mengajarkan, para sahabat mengajarkan. Singkatnya beginilah. Pernah satu ketika ada salah seorang sahabat yang ada matanya buta, ada yang mengatakan sakit, ada yang mengatakan kakinya yang lumpuh. Kemudian minta, ya Rasulullah, doakan untuk aku gitu. Ayu afiani agar saya sembuh. Rasulullah menyampaikannya, udahlah, kamu sabar saja. Kamu kalau sabar dapat pahala. Enggak, ya Allah, ud'uhu, mohon didoakan kepada Allah. Akhirnya Rasulullah merintahkannya, udah sono, kamu ambil wudu yang bagus, yang baik, yang sempurna, sholat, kemudian kamu nanti mohon kepada Allah. Kan begitu Ustadz Agus ya. Ini mohon maaf, saya tidak mengajari Kiai Agus ini, enggak. Saya hanya ngobrol berkaitan dengan ini karena disaksikan oleh jamaah ya, tawassul. Akhirnya orang ini, sahabat ini, kemudian pergi, bukan di hadapan Rasulullah, pergi, kemudian ambil wudu, kemudian sholat. Kemudian dia baca doa itu. Doa apa? Adrikni ya Rasulullah, ya Muhammad. Dia menyebut orang yang paling cintai. Memang diajarkan sama Nabi. Nanti kamu ya sebut orang yang paling kamu cintai. Siapa? Ya Nabi Muhammad. Ya udah panggil, minta kesembuhan kepada Allah. Inilah akhirnya, ya Muhammad adrikni. Ya kan begitu kan? Tolong kami ya Rasulullah. Kalau sigot tawassul di NU itu sudah dirubah, bukan adrikni ya Allah. Kalau adrikni ya Allah, ya doa biasa itu. Benar nggak? Adrikni, ada redaksi yang beredar di istighosah itu, kalimatnya adrikni ya Allah gitu. Maka saya koreksi, kalau adrikni ya Allah bukan istighosah, bukan tawassul, doa biasa namanya, kata saya. Terus ya adrikni ya Rasulullah, jangan terpengaruh Wahabi akhirnya ketakutan nggak baca tawassul. Ini Ustadz Agus berkaitan dengan pertanyaan yang pertama, mengapa kemudian dibacain sholawat tibil qulub? Memang karena situasi pandemi. Kemudian memang bacaan ini ya ada kitabnya. Kemudian saya terangkan berkaitan dengan unsur di dalamnya kan ada sholawat dan istighosah atau tawassul. Lah itu Ustaz Agus. Dia memang amalia orang NU ini ya. NU itu khusus ya. Gimana Mas? Ustaz Agus. Insya Allah kalau di kita di Lombok ini saya umpamanya dengan jemaah itu biasa itu membaca salawat yang antik itu Kiai. Iya. Sudah masyhur gitu. Sama ada lagi itu Kiai, salawat yang orang buta yang pengen bisa melihat itu Kiai. Nah itu juga alhamdulillah sudah kita publish terus istilahnya. Oh iya. Ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Gimana itu namanya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Oh itu ma'anu ya. Tibil qulub itu salawat itu Kiai ya. Iya. Ada satu, Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu kan ya. Nabiyyur rahmah ya Muhammad. Ya, setuju. Itu kan tawassul yang asli, artinya redaksi yang diajarkan oleh Rasulullah kepada sahabat itu. Namun kemudian kan berkembang di Indonesia itu sholawat tawassul itu banyak. Misalnya ya Rabbi bil Mustafa, kan begitu kan? Baligh maqasidana. Kan ya Rabbi bil Mustafa dengan barokah. Sama.
dengan tadi ya Muhammad adrikni itu. Allahumma inni atawajju ilaika wa natawassul ilaika binabika, kan begitu kan? Dengan sebab nabimu. Ini sama redaksi misalnya sholawat tawasul yang dilakukan ya Rabbi bil Mustafa, nah, tawasul kepada Nabi Muhammad. Ada juga tawasul misalnya kepada para sahabat. Bi ahlil badari ya Allah, salat badar kan ya? Benar nggak? Nah, kemudian ada lagi sholawat misalnya doa yang tawasulnya itu kepada para wali. Itu di kalangan NU itu diamalkan dan menjadi kekuatan. Dulu PKI itu tersungkur oleh sebab sholawat badar. Mereka punya genjer-genjer, NU punya sholawat badar gitu. Karena itu saya perhatikan kita ini kekuatannya di tawasul. Karena kekuatan kita di tawasul, mereka ngerecokin. Wah, tawasul itu bid'ah, tawasul itu syirik, menyekutukan Allah, syiriknya lebih parah dari Abu Jahal dan Abu Lahab. Akhirnya ngamuk-ngamuk mereka. Ngamuk-ngamuknya gimana? Kuburan dihancurin lah, ada orang maulidan disamperin, dibubarin lah. Bahkan di Afghanistan 2018 kemarin, itu ketika bukan di Afghanistan malah di Pakistan kalau nggak keliru, itu ada pengeboman ketika baca maulid, baca Quran, prosesi maulid kan ada baca Quran, ada ceramah dan sebagainya. Di saat jamaah kumpul maulidan, dibom. Yang ngebom Allahu Akbar. Yang dibom sami Allahu liman hamidah. Waduh, parah itu kata saya. Ini yang ketawa siapa ya? Ketawa orang Yahudi lah. Yang ketawa orang-orang kafir itu. Akhirnya orang Islam diadu macam begini. Lah ini nyata. Maka tadi saya ingat obrolan kita di luar. Ustadz Agus ini pernah nanya, orang NU itu uniknya ya bukan karena sekedar akidahnya NU, kan begitu kan? Benar nggak? Tadi ada orang berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kan begitu? Tapi tidak otomatis menjadi NU. Enggak otomatis. Izin saya sebut misalnya. Kalau di NTB yang rame itu Nahdlatul Wathon ya, NW. Ya, Nahdlatul sama, akidahnya sama, Asy'ari Maturidi misalnya, fikihnya Syafi'i misalnya. Jadi NU juga Asy'ari Maturidi, termasuk juga fikihnya salah satu mazhab yang 4. Izin saya sebut, misalnya Front Pembela Islam, akidahnya Asy'ari, kemudian fikihnya sama, rata-rata Syafi'i. Ya, cuma yang membedakan tidak otomatis menjadi NU, karena NU itu tidak hanya amaliyah, tidak hanya akidah, tapi fikrahnya juga. Benar nggak? Fikrah dan ijtimaiyahnya. Artinya kita ini harus berorganisasi. Namanya organisasi ada imamnya gitu. Kemudian dalam konteks kebangsaan, kalau NU misalnya sudah menganggap Negara Kesatuan Republik Indonesia final, NKRI harga mati. Kecuali yang jual bendera di pasar itu masih ditawar itu benderanya itu. Tapi kalau NKRI-nya harga mati. Lah ini ciri khas yang khusus Kiai Agus berkaitan dengan mengapa kemudian orang yang berakidah aswaja itu tidak otomatis menjadi NU. Kenapa? Karena NU itu organisasi. Dia harus organisasinya ya NU, cara berpikirnya NU, demikian. Dalam konteks kebangsaannya ada juga gitu. Itu. Saya senang ngobrol ini walaupun tidak usah lama-lama ya Ustadz Agus ya. Saya senang karena ini kalau ceramah sendirian itu ngomong kayak di mana, apalagi di ruangan yang sepi itu. Pesertanya juga bingung. Pak Yai kok ngomong sendirian, kadang-kadang nggak dipahami sama orang. Di sini Ustadz Agus saya perhatikan yang nonton ada izinnya. Yang nonton ada 43 ini, yang nonton 43 orang ya. Nanti ini akan berkembang, nanti ditonton sekarang ada dari Al-Ibad, Siti Nurjana, Rosid Banyuwangi, dari Cilegon ada juga Hairil. Ada beberapa orang yang hadir tampil di sini. Ustadz Abdus Saleh Radai ini sedang nonton kita ini siaran langsung. Mudah-mudahan ini menjadi pencerahan bersama.
Ustadz Agus, mohon izin. Nah, saya nanya, kalau di NTB itu apa namanya, izin ya? Oh, gerakan Wahabi itu gimana? Ya. Ada nggak? Kalau saya melihat perkembangannya malah sangat masif sekarang. Iya, Makanya kita dari Nahdlatul Ulama juga melakukan gerakan sangat masif. Insya Allah ini ada rencana bagus, tapi boleh nggak dipublish sekarang ya? Yang nggak usah barangkali ya, karena belum launching. Kita insya Allah ada kerjasama bagus untuk kegiatan dakwah ini dengan salah satu TV mainstream di Lombok. Insya Allah sebentar lagi, kalau tidak salah kita punya program depan ini beberapa bulan. Saya tidak perlu menyebutkan terlebih dahulu karena kita belum launching ini. Dan insya Allah itu nanti kita dari lembaga dakwah terutama NTB memang yang berjaya untuk mengawal kegiatan tersebut. Insya Allah ini kemarin dalam pertemuan terakhir hari Jumat kemarin, saya sedang menekankan kepada tim bahwa kajian-kajian yang harus kita sampaikan ini saya bilang harus langsung kita fokus untuk bahas langsung perkara-perkara khilafiyah ini. Iya. Karena saya bilang kalau kita pengajiannya lagi-lagi hanya saya bilang tidak menjawab persoalan di tengah-tengah. Kita harus bicara langsung. Kenapa kita harus berkunut subuh? Kenapa kita harus tawasul? Kenapa harus istighosah? Kenapa kita harus bermaulid Nabi? Kenapa kita harus bertabarukan? Ya kan seperti itu. Jadi hal-hal yang selama ini kenapa kita harus ziarah kubur? Seperti itu. Ini hal-hal bagaimana kaitan antara ziarah kubur dengan ini yang penting lagi barangkali yang diangkat. Saya masih ingat dahulu statementnya Gus Dur, ya, Al-Maghfurlah Gus Dur pernah mengatakan bahwa bagi dunia pesantren, ziarah kubur itu bukan sekedar dalam pengertian mengingatkan kepada kematian. Justru ada semacam transfer ilmu. Ini saya masih ingat dia mengatakan seperti itu. Saya punya pengalaman, Dulu sekitar tahun 80-an, akhir barangkali, saya agak lupa. Itu saya dulu pernah ngaji tauhid. Ngaji sifat 20 lah gitu kan. Tapi dengan pendekatan akliyah pada salah seorang kiai di Jawa Tengah. Jadi ada sebuah situasi di mana ketika kita ditanya sama kiai kita ngajarin tauhid, itu kita tidak bisa menjawabnya. Betul-betul tidak bisa menjawab pertanyaan. Teori tentang jirim wal a'rad itu jirim dan a'rad kan. Tidak bisa menjawab. Akhirnya bagaimana? Dia mengatakan, kalau gitu kamu malam ini kamu ziarah kubur. Ziarah kubur kepada siapa? Pada guru saya. Jadi akhirnya saya ingin melakukan prosesi ziarah kubur kepada beliau, kepada makam dari almarhum ayahanda Pak Kiai tersebut. Apa yang terjadi? Pagi harinya kok seperti tercerahkan gitu. Iya. Pagi hari pada subuh kita seperti tercerahkan ketika kembali bertemu dengan Kiai. Pertanyaannya yang tadi malam gagal saya bertanya udah bisa kita menjawab setelah. Jadi ada sebuah pertanyaan besar sebenarnya. Jadi statementnya Gus Dur yang mengatakan bahwa ziarah itu ada semacam transformasi ilmu pengetahuan. Ini perkara gaib yang tidak bisa dirasakan kecuali oleh mereka yang melakukan suluknya ini. Iya, subhanallah. Gimana Bang Kiai? Saya memang ingin mengatakan bahwa kekuatan kita di Nahdlatul Ulama karena kita itu masih bersambung dengan para ulama yang sudah wafat. Itu. Rupanya tradisi ini mau diputus dengan berbagai argumentasi dan dalil, tapi dalil mereka lemah lah gitu ya. Kita bisa patahkan. Karena apa? Karena itu memang kekuatan. Gus Dur itu kemana-mana, ya dari kuburan-kuburan orang soleh dan menjadi terkenal oleh sebab Gus Dur. Karena itu Gus Dur dianggap bahaya lahir batin oleh mereka, akhirnya ya diturunkan. Namun demikian saya agar pertama kita kalaulah tidak bisa memanfaatkan TV mainstream atau TV nasional, ayo kita manfaatkan ini media ini. Kita kan hanya karena
bukan di ruang privat, bukan di ruang pribadi. Sampean itu disaksikan ribuan bahkan jutaan. Sedikit saya koreksi, sampean kan ini pakai screen ya di HP-nya. Itu nggak pas, karena di belakangnya kayaknya warnanya nggak menyesuaikan. Lebih baik alami, itu di izin misalnya di otak-atik nanti HP-nya, sekiranya sampean kayak belang gitu bajunya. Izin ya, ini masalah tampilan-tampilan sederhana tetapi mengganggu, sehingga nanti kita ini dibuat bosan oleh orang lain. Ini Kiai NU sembarangan misalnya, padahal sampean sudah rapi-rapi benar, sudah mandi pakai baju baju bagus, pakai minyak wangi, cuma saya nggak kedengeran baunya ini. Jadi saya maksudkan hal begini nih, ini saya perhatikan dari sini kan live ini, saya lihat di lembaga dakwah itu baju Kiai ini kayak ada noda gitu. Kiai Agus di atasnya juga kayak anak-anak noda, karena sampean screen dan nanti mungkin belajar teknis begini ini saya anggap penting karena memang zamannya sudah zamannya. Benar nggak? Kita ini saya walaupun di kamar sendirian misalnya, saya ditanyain sama istri tadi, mau kemana bah katanya, mau pengajian nggak? Di mana pengajiannya? Ya di sini mana? Ini jangan-jangan mau kawin lagi katanya. Saya jawab enggak, saya itu mau pengajian di mana kok rapi amat? Saya bilang itu saya pengajian di atas kata saya. Mau di kamar, gak taunya dia intip mulai tadi. Oh iya pengajian bener, tapi kok rapi amat? Loh saya itu mau menghadapi orang banyak. Lah kan di kamar aja katanya. Enggak, ini bukan di kamar, saya sedang disaksikan oleh ribuan bahkan jutaan orang nanti gitu. Karena itu saya harus tampil prima, pakai surban dan sebagainya itu. Ini penting. Hal-hal begini disadari oleh kawan-kawan lembaga dakwah dimanapun, memanfaatkan media yang ada itu. Kemudian berkaitan dengan keaswajaan, mohon izin harus hati-hati. Sekarang banyak orang ngaku aswaja, Ahlus Sunnah wal Jamaah, utamanya Wahabi ya. Wahabi, saya terbuka. Yang ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah cuma dua. Kita orang NU lah, Asy'ari, Maturidi ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Orang Wahabi juga ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi kalau orang Syiah enggak. Orang Syiah enggak ngaku. Orang Syiah itu ngakunya ya pengikut Ahlul Bait atau ya pengikut pecinta Sayyidina Ali gitu. Enggak mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah di lapangan itu ini rebutan nama. Kalimat Sunni itu kelompok teroris di Suriah itu juga ngaku ternyata Sunni mana? Ternyata Wahabi gitu. Maka harus dipetakan Ki Agus. Saya berharap nanti benar katanya tadi kita fokus kepada permasalahan yang dihadapi oleh warga NU di bawah. Misalnya yang dipersoalkan sih, sebenarnya kita nggak ada masalah sih. Terserah apa katanya mereka. Tapi kalau menyoal amalia kita lawan lah. Nggak boleh diem kita. Nggak boleh diem. Misalnya persoalan masalah tawasul, jawab ini jawabannya, hadisnya sahih gitu. Kemudian misalnya kita kenapa kunut, ya dijawab. Ini terus akan ada Ki Agus. Sampai kapan? Sampai kita mati akan ada terus. Karena al jahiliyatu adat kama kanat, kebodohan itu terus akan ada dan terus akan ada. Karena itu saya berharap jangan sampai kita ini lemes ya. Terus semangat bahwasanya poin-poin tadi. Saya punya buku namanya buku 100 Hujjah Amaliyah NU ya, 100 Hujjah Amaliyah Nahdlatul Ulama. Ini banyak ya beredar, termasuk yang saya ditulis oleh Kiai Ma'ruf Khozin, kemudian saya kasih kata pengantar dari lembaga dakwah, dan ketepatan saya membidangi masalah Aswaja Center. Lah ini hal-hal begini ini terus kita sampaikan. Orang Wahabi itu beda dengan kita, itu bukan masalah buruk. Kalau cuma tahlil tidak tahlil, maulid tidak maulid misalnya, usolli tidak usolli, jangan ribut lah. Itu masalah buruk. Tapi persoalannya adalah masalah usul, masalah usuluddin, berkaitan dengan ketuhanan. Misalnya begini, kalau kita ditanyain, aina Allah, di mana Allah? Kita jawab, Allahu maujudun bila makan. Allah itu ada tanpa tempat. Kan karena kita punya konsep tauhid akidah 50 itu. Ya, sifat 20 itu. Kalau mereka kan nggak bedanya. Bedanya sederhana. Kalau mereka ditanya, aina Allah, Wahabi ditanya, aina Allah, di mana Allah? Dijawabnya apa? Sama. Fis-sama, di langit. Fis-sama. Ya, benar nggak? Fis-sama, di langit. Lah,
Ini sebenarnya mohon maaf, kalau orang Kristen terserahlah, Allah di surga, apa Tuhannya Allah di surga, Tuhan Bapa di surga atau di langit. Orang Kristen ngomong begitu, atau orang Katolik, orang luar Islam lah. Buat saya ya lakum dinukum waliyadin, benar. Lakum dinukum waliyadin, udah. Anda punya akidah. Agamanya beda, tapi kalau ada orang ngaku Islam, Qurannya sama, Nabi Muhammadnya sama, kok mengatakan oh, Allah itu bukan Allah itu di langit, di sama, dan bersemayam di aras misalnya. Ngotot sengotot-ngototnya. Ini jelas penyesatan kepada umat Islam dan harus ngomong. Benar, karena usul. Kalau soal furu beda, nggak apa-apa. Nah, ini yang saya maksudkan, kita ngobrol pada kesempatan ini langsung menusuk kepada persoalan. Dan saya yakin, seyakin-yakinnya bahwa ajaran kita itu ya sesuai dengan ajaran Rasulullah. Karena kita sudah sepakat firqatun najiyah itu ma'ana alaihi washabi, ikut kepada Rasulullah, baik akidah, baik syariat, baik hukum maupun akhlak. Kira-kira demikian Ustadz Agus. Mohon maaf ya sambil ngobrol ini. Jadi koreksi-koreksi tadi memang sengaja saya langsung sampean itu koreksi berkaitan dengan tampilan saja. Kalau materi luar biasa dahsyat. Karena begini, karena akan dijadikan pelajaran juga bagi yang lain. Saya itu dipuji sama kiai-kiai. Dipuji bukan karena alim, bukan karena husuk, bukan. Sampean itu kalau dipujinya begini. Kiai Misbah katanya, kalau di video-video itu kok bagus-bagus ya. Pakai apa Kiai? Lu pakai ilmu anak muda, kata saya. Saya ini orang kolonial tapi cara berpikirnya milenial. Ilmu anak muda. Iya, iya. Ada yang disampaikan lagi Ustadz Agus? Ya, saya pikir itu apa namanya penguatan ini, Kiai, penguatan untuk acara Hari Santri. Penting sekali. Karena ada satu poin penting, Hari Santri itu jangan dimaknai sebagai Hari Santri, tapi Hari Santri ini dimaknai sebagai peringatan resolusi jihadnya itu penting. Makanya kita sudah siapkan sebuah spanduk juga bahwa Hari Santri jangan dipandang sebagai Hari Santri. Kalau Hari Santri paham sebagai Hari Santri saja, mereka yang bukan santri akan menganggap ini tidak penting. Tapi ketika Hari Santri dikaitkan resolusi jihad, ini harga mati NKRI. Gitu. Iya. Jadi saya pikir begini, makanya kemarin mohon maaf waktu saya sampaikan di ada pengajian ngirim datuk bagus pengajiannya, saya sampaikan bahwa fungsi dakwah Nahdlatul Ulama itu bukan hanya himayatul din, himayatul umat, tapi himayatul daulah. Himayatul daulah di Hari Santri ini penting. Himayatul daulah di Hari Santri ini perlu penegasan barangkali. Jadi saya berharap sekali Afwan dan Kiai nanti pas di hari malam Hari Santri tersebut Pak Kiai atau siapa dari pengurus besar Nahdlatul Ulama untuk mengungkapkan resolusi jihad ini. Baik. Wajib ini Kiai, supaya semua orang tercerahkan bahwa munculnya Hari Santri itu hanyalah sebuah istilah, tetapi yang diangkat sebenarnya bagi ketokohan dari Habib Syekh dan ketokohan para kiai-kiai Nahdlatul Ulama beserta jamaahnya, yaitu para santri, untuk betul-betul mempertahankan negara kesatuan Indonesia. Karena negara kesatuan Indonesia ini adalah harga mati, satu tarikan nafas dengan tarikan keimanan kita, kan begitu ya. Jadi ini menarik karena apa yang disampaikan oleh Kiai Agus ini adalah peringatan kepada kita semua bahwa lahirnya 10 November sebagai Hari Pahlawan tidak lepas daripada resolusi jihad yang dikeluarkan oleh Nahdlatul Ulama, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Tanpa itu nggak ada ceritanya arek-arek Surabaya dan sekitarnya itu takbir berteriak berani loh, nekat bonek gitu. Apa spiritnya? Siapa yang membakar di belakangnya? Tentu karena ada kiai. Nah itu sejarah ditutupi begitu lama dan sekarang alhamdulillah sejak Presiden Jokowi kemudian ditetapkan Hari Santri dan Agus mengingat kecil, tapi spiritnya dilupakan bahwa Hari Santri ini adalah cikal bakal
terjadinya perlawanan yang hebat saat 10 November kan begitu kan? Dan ini adalah bentuk kecintaan kita kepada tanah air. Kalau tidak didoktrin hubbul waton minal iman, cinta tanah air, nasionalisme itu bukan dari bagian daripada iman. Kira-kira mohon maaf, kita nggak punya spirit untuk apa melawan Inggris dan sekutunya itu ya saat itu. Karena itu alhamdulillah, terima kasih Ustadz Agus, luar biasa ngobrol kita ini. Satu saat saya akan mengajak lagi untuk ngobrol yang lain-lain yang agak spesifik ya. Tapi apa namanya, tampilannya lebih bagus lagi. Insya Allah. Karena tadi mendadak tadi sudah tiba-tiba bagus. mendadak. Awalnya Ustadz Agus sudah bagus, tapi mungkin di perjalanan di zoomnya itu dirubah dengan screen, akhirnya agak belang sedikit. Tapi sudah menarik dan semangat kita itu. Para pemirsa di lembaga dakwah, saya terima kasih. Ini saya perhatikan di sini Ustadz Agus yang nonton ini luar biasa dari dari Magelang, dari Sarolangun, Mandiangin hadir, Dharma Seraya hadir, kemudian Ustadz Agus tadi katanya ehonya kebesaran katanya ya. Zuddin ya, ada banyak dari Banten, dari Brebes, dari Sukabumi, dari Rembang, dari Kudus ya, dan luar biasa. Saya senang acara ini dan kita koreksi nanti kalau suaranya tidak baik, tampilan tidak baik, kita koreksi lagi. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan bermanfaat. Mari kita kirim Fatihah ya Ustadz Agus ya kepada para muassis Nahdlatul Ulama mulai awal sampai akhir, khususnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dan para pengurus NU yang lain yang sudah wafat utamanya, dan juga yang sedang memangku jabatan baik mulai dari PBNU, PWNU, PCNU dan seluruh warga Nahdlatul Ulama yang cinta kepada ulama. Anallahu yaghfiru dzunubahum wa nawwarallahu darihahum bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Saya izin doa Ki Agus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina. Allahumma ja'alna ya Allah, jadikan kami wa auladana dan putra-putri kami, wa talamidana dan murid-murid kami, wa ahlana dan keluarga kami, dan seluruh yang menyaksikan acara ini ya Allah, min ahlil ilmi wa ahlil khair, orang yang ahli ilmu dan orang yang senang berbuat kebaikan. Wala taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhari ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, selamatkan kami, selamatkan keluarga kami, selamatkan bangsa dan negara ini dari segala mara bahaya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kiai Agus, saya sebut nama lengkapnya. Ini beliau ini Kiai Insinyur Agus Gustiwang Saputra ya. Nama yang sangat bertuah, pemberian daripada walidnya. Beliau ini putra daripada Kiai. Mudah-mudahan bermanfaat kehadiran kita dan kebersamaan ini. Terima kasih Kiai Agus, jazakallah, dan yang menyaksikan pada kesempatan kali ini secara langsung disaksikan sekitar di sini sampai 50 lebih orang ya Mas Kiai Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.